A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk yang beragama lain, salam sejahtera. Semoga kita selalu bahagia. Di sini saya selaku Ketua Prodi Akuntansi, biasa dipanggil Pak Agus ya. Nama lengkap saya Agus Taufik Hidayat, biasa dipanggil Pak Agus ya. Untuk maba yang baru, mahasiswa baru yang baru ya, perkenalkan saya Agus Taufik Hidayat. Kalau mencari saya, posisinya di kantor akuntansi ya. Insya Allah mulai dari awal sampai akhir, ntar sampai lulus akan selalu bertemu dengan saya. Terutama biasanya pada waktu rencana program maupun KHS, hasil daripada studi sampean biasanya akan ditandatangani oleh saya. Sehingga yang perlu diingat adalah wajah saya. Ya, jangan sampai keliru. Banyak biasanya mahasiswa yang sudah lama sampai nggak tahu ketua program studinya. Di dalam akuntansi ya, perlu dipahami bahwa awal sampai akhir kita harus paham ya. Di sini saya akan memaparkan daripada apa sih itu prodi akuntansi ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu visi dan misi tujuan daripada prodi akuntansi. Di sini visi program studi akuntansi adalah menjadi program studi unggulan di bidang akuntansi yang berwawasan global. Diharapkan di sini adalah apa? Akuntansi yang berwawasan global. Global itu adalah tanpa batas. Sehingga ntar di kurikulum ada beberapa materi yang titik utamanya adalah tidak hanya konvensional tapi juga ada syariah. Ya, ada akuntansi syariah, ada akuntansi keperilakuan, ada akuntansi lingkungan ya. Dan ada akuntansi yang lain. Bahkan ibaratnya sampai ntar akan diajarkan bagaimana kita itu ikut mata kuliah yang bisa jadi ke univ yang lain. Karena ini kita lagi digodok ya, kita akan kerjasama dengan univ-univ yang lain. Sedangkan misi daripada program studi akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang akuntansi yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional maupun internasional ataupun global. Ya. Global di sini itu sebenarnya kalau kita sudut pandangnya itu apa sih? Global itu apa dikatakan? Global itu kan menyeluruh. Jadi sudut pandang kita itu jangan sampai kacamata kuda. Kacamata kuda itu hanya bisa lihat di depan. Kita diharapkan adalah melihat itu secara universal, secara global. Ya. Tidak melihat daripada agama, tidak melihat daripada ras, tetapi adalah menyeluruh. Mana yang baik akan kita pakai. Ada mungkin akuntansi syariah, ada mungkin akuntansi Kristen, ya. Ada mungkin akuntansi Buddha. Yang berkembang ada penelitian-penelitian yang meneliti tentang akuntansi Buddha. Ada berkembang mengenai akuntansi Kristen. Insya Allah sudah ada yang
meneliti dan mulai dikembangkan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ilmu akuntansi melalui kegiatan penelitian yang bermutu dalam skala nasional dan internasional dengan didukung pengembangan sumber daya yang berkelanjutan. Dosen-dosen kita semuanya itu hampir kesemuanya diwajibkan untuk melakukan penelitian. Sampaian juga ntar itu juga hasil akhir dari menempuh kuliah semester 1 sampai semester 7 itu ntar sampean akan diwajibkan untuk melakukan penelitian yang ditelurkan dengan skripsi. Ya. Skripsi ini hukumnya wajib dan insya Allah adalah 6 semester. Dalam penelitian ini adalah gabungan dari semester 1 sampai semester 7 sampean. Bagaimanakah meneliti tentang akuntansi untuk menambah daripada wacana atau memberikan warna di dalam bidang akuntansi. Yang selanjutnya untuk misinya adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan dijiwai semangat pelayanan, partisipatif, dan kemitraan serta saling memajukan yang memperhatikan perubahan lingkungan global. Mahasiswa, dosen, semuanya akan melakukan pengabdian. Ya. Dosen dituntut setiap 1 semester itu melakukan pengabdian. Ya, mengabdi kepada masyarakat. Bahkan insya Allah kurikulum yang baru ini dengan adanya kampus merdeka, ya, pengabdian kepada masyarakat itu ntar adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi siap-siap saja untuk mahasiswa baru. Insya Allah ntar untuk pengabdian kepada masyarakat itu adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Untuk kelas kemungkinan mungkin belum melaksanakan itu. Kenapa? Untuk pengabdian ke kelas biasanya ada di KKN. Ya, KKN yang lama itu adalah hanya 1 bulan. Tetapi untuk mahasiswa baru siap-siap untuk melakukan kampus merdeka. 8 item itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat atau pembangunan desa yang harus dilaksanakan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang selanjutnya adalah membangun sustainability melalui pengembangan daripada program studi akuntansi yang berorientasi pada mutu dan jejaring kerja sama. Kita perlu melakukan suatu kerjasama. Kita hidup tidak sendiri. Kita hidup tidak individualis, ya. Tetapi kita hidup menjadi makhluk sosial. Di dalam makhluk sosial ini kita harus menjalankan jejaring kerja sama. Gak mungkin sampean hidup sendiri di rumah, gak mungkin ya. Sampean butuh ibu sampean, butuh bapak sampean, iya apa enggak? Sampean butuh adik sampean, sampean butuh mungkin mbah sampean. Sampean mau makan, masak sendiri, nggak mungkin. Ya, sampean membutuhkan ibu, ya apa enggak? Sampean mau nyuci, kayaknya nggak mungkin juga ya. Kalau yang cowok nggak mungkin, kalau yang cewek mungkin nyuci, ya. Sampean pengen membuat apa? Membuat baju, apa membuat sendiri, nggak mungkin. Sehingga diperlukanlah sebuah kerjasama wabil khusus terutama kepada bidang akuntansi. Seperti yang saya katakan, di bidang akuntansi kita sudah banyak melakukan kerjasama. Ya, ada beberapa termasuk negara. Ya, ada Thailand, ada Jepang. Ya, ada banyak negara termasuk juga jejaring sosial kerjasama dengan UNIF yang ada di Jombang. Yang sedang kita geluti sekarang ini adalah kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Jombang. Kebetulan hampir menyeluruh seluruh bidang. Ya, terutama kalau KKN kita insya Allah akan bekerjasama dengan DPKAD dan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk bidang penelitian dan yang lain-lainnya kita juga bekerjasama dengan kampus-kampus yang lain.
Sehingga walaupun kita juga memiliki tetangga kampus, kita tetap juga harus melakukan sebuah kerjasama, jangan sampai kontok-kontokan. Ya. Di dalam prodi akuntansi, tujuan dari program studi akuntansi adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi, ya, yang bertakwa kepada Tuhan, berakhlak, berbudi pekerti, ya, beretika, profesional dan mandiri serta mampu bersaing secara global. Inti utama di sini adalah pengetahuan tidak hanya pandai. Perhatikan. Menghasilkan sumber daya tetapi tidak hanya pandai. Wabil khususnya adalah bertakwa kepada Tuhan. Berakhlak apabila beragama Islam, berbudi pekerti apabila beragama Hindu Buddha, ya. Beretika apabila sampean akan menjadi seorang sarjana akuntansi. Karena sampean akan menjadi profesional di dalam bidang akuntansi. Jadi inti utamanya, kalau sampean hanya pintar, yang terjadi apa ntar? Sampean bisa jadi merusak suatu entitas, merusak negara, merusak mungkin perusahaan yang sampean lakukan. Dengan apa mungkin? Ya dengan korupsi. Ya, dengan apa lagi? Banyak perilaku-perilaku dengan curang, dengan yang lainnya. Ya, dengan ibaratnya selalu bermusuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Timbullah sebuah kericuan. Akhirnya pekerjaan tidak selesai. Jadi yang utama adalah bertakwa, berakhlak, berbudi pekerti, beretika secara profesional. Bukan nilai A yang dicari, tetapi adalah mengerti. Wabil khusus adalah ilmunya yang bermanfaat. Sekali lagi saya perlu berikan kepada mahasiswa baru, janganlah niat belajar di setia itu untuk menjadi orang yang berpangkat. Jangan seperti itu. Niatilah dengan ibadah. Niatilah dengan mencari ilmu yang barokah. Kalau ilmunya bermanfaat secara otomatis, ya, sampean semuanya akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Pengembangan ilmunya kalau berkembang, ya secara otomatis sampean akan bekerja sesuai dengan bidang akuntansi. Kalau niatnya salah, bisa jadi ntar tidak sesuai dengan bidang akuntansi. Banyak lulusan itu keluar, tetapi walaupun menjadi seorang keluar tahu-taunya jadi teknik. Ya, keluar tahu-taunya jadi penjual toko, ya. Keluar tahu-taunya di pabrik bagian produksi, ya. Ini kan secara otomatis tidak barokah ilmunya, tidak bermanfaat. Makanya niatilah mencari ilmu itu, niatilah mencari ilmu dan niat ibadah. Supaya apa? Ilmunya bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat, ya secara otomatis akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang selanjutnya menghasilkan karya penelitian bermutu yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Di dalam penelitian ini banyak ibaratnya dosen sudah banyak menulis karya-karya ilmiah baik nasional maupun internasional. Ya, yang sekarang ini memang diwajibkan. Yang selanjutnya menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang menghasilkan perubahan lingkungan global. Orang hidup itu utamanya adalah bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, wabil khususnya adalah bermanfaat bagi keluarga. Ya, jangan sampai sampean punya ilmu, sampean simpen, ya, akhirnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini yang saya katakan, niatilah dengan dengan mencari ilmu, supaya ilmunya adalah manfaat. Ya.
Orang yang tidak bermanfaat bagi lingkungan, orang yang tidak bermanfaat bagi keluarga, orang yang tidak bermanfaat bagi dunia, itu adalah orang yang sia-sia hidupnya. Karena inti utamanya orang itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ntar sampai nikah, ya secara otomatis adalah memberikan manfaat kepada istrinya. Kalau yang istri, ya memberikan manfaat kepada suami. Saya memberikan manfaat kepada anak, minimal adalah untuk keluarga. Jangan sampai ntar karena tidak bermanfaat, nikah ngerusui istri ini. Iya Pak enggak? Nikah ngerusui suami nih. Nikah anaknya dirusui. Iya Pak enggak? Anaknya dicetak tidak baik. Ini yang terjadi adalah jangan sampai kita tidak berguna bagi lingkungan, wabil khusus lingkungan keluarga. Yang selanjutnya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian ya. Tadi sudah ya. Tadi lanjutnya adalah mewujudkan kemandirian kampus yang adaptif terhadap tuntunan perkembangan lingkungan yang dinamis. Jadi walaupun kita itu mandiri, tetapi tetap tidak merepotkan orang lain. Tetapi juga adaptif. Adaptif itu bisa bergaul, mudah untuk menyesuaikan lingkungan. Karena ciri salah satu orang yang cerdas itu adalah orang yang paham lingkungan. Ya. Orang yang ngerti, orang yang pinter belum tentu ngerti lingkungan. Lawang kondisi ibaratnya orang tua lagi marah. Iya apa enggak? Lah kalau sama minta duit, ya secara otomatis kan ya dimarahi. Ya. Nggak ngerti orang lagi apa ngambek-ngambekan. Lah kalau nggak taunya sampean guyon, ya mungkin dikeplai. Ya. Jadi yang penting adalah kita paham, mandiri, adaptif. Inti utama di dalam prodi akuntansi itu adalah mencetak mahasiswa menjadi yang saya katakan tadi di depan, ya. Terutama bagaimana mencetak itu? Mencetak itu secara otomatis adalah dengan kurikulum. Kurikulum ini adalah gabungan dari apa? Gabungan dari mata kuliah. Mata kuliah semuanya ini semuanya terkumpul di dalam kurikulum. Perlu saya informasikan sekali lagi, di dalam kurikulum yang terbaru ini kita emang belum menyusun, tapi insya Allah kurikulum yang baru ini akan berubah, tidak sama dengan kurikulum yang lama. Kenapa? Karena ada kasus pandemi kemarin, karena ada kasus COVID kemarin, sehingga kesemuanya kita harus perlu online. Ada lagi peluncuran daripada Menteri Pendidikan yang diharuskan ada kampus merdeka. Nah, kampus merdeka ini adalah ada tambahan yaitu 8 item yang perlu kita sesuaikan. Ya. Yang perlu diperhatikan di dalam profil lulusan akuntansi, insya Allah tidak akan melenceng dari yang kemarin. Ya. Dari profil lulusan studi akuntansi SEE Dewantara Jombang melalui mekanisme penggabungan visi akademik yang dilakukan dengan penggabungan visi SWOT, analisis SWOT, ya, dan analisis kebutuhan pasar melalui trend study kepada alumni dan juga masukan dari asosiasi profesi yaitu akuntan, dosen yang serumpun dan pihak stakeholder pemakai. Ya, sehingga lulusan prodi akuntansi untuk S1 akuntansi diharapkan akan menjadi akuntan yang berprofesi sebagai yang pertama, yaitu junior akuntan perusahaan, atau istilahnya adalah sarjana akuntansi yang bekerja di perusahaan, baik sebagai akuntan keuangan maupun akuntan manajemen. Yang kedua itu adalah junior auditor. Maksudnya adalah akan menjadi seorang sarjana akuntan profesional
yang bekerja membantu memberikan pelayanan, audit, ataupun konsultasi akuntansi kepada klien. Yang terakhir kita akan coba cetak sampean semuanya, yaitu menjadi junior konsultan pajak. Adalah sarjana akuntansi profesional yang bekerja membantu memberikan konsultan dalam pelaporan pajak. Loh, kenapa Pak kalau dijadikan junior semuanya? Nggak mungkin sampean itu lulus bisa langsung mendirikan kantor akuntan publik sendiri. Ya, nggak mungkin sampean itu lulus tahu-tahu menjadi direktur. Ya Pak enggak? Tahu-tahu lulus sampean bisa melakukan perpajakan. Tidak mungkin. Sehingga secara otomatis sampean akan menjadi junior dulu. Ya, nggak langsung senior. Sampean maba juga sama kan, junior dulu. Baru ntar kalau sampean semester 3 punya jadi senior. Semester 1-nya jadi junior. Ya. Sehingga kesemuanya pencetakan begitu sampean lulus memiliki sarjana akuntansi yang ntar akan disingkat menjadi SAK, ya secara otomatis sampean akan menjadi junior. Kalau sudah memiliki pengalaman 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi sampean akan menjadi senior. Ya. Jadi di dalam kurikulum, sekali lagi saya tidak akan mencantumkan kurikulum karena kurikulum akan dirombak. Kurikulum ini sebenarnya dirombak bolak-balik ya. Kemarin itu tahun 2019 itu baru dirombak ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini muncullah aturan baru sehingga posisinya kurikulumnya juga akan dirombak kembali. Ini adalah tantangan untuk yang tahun 2019 terutama yang menggunakan kurikulum yang terbaru kemarin. Ini yang kasihan juga. Untuk yang angkatan-angkatan 2018, 2017 saya kira masih mengikuti kurikulum yang lama. Tapi untuk 2019 ini yang agak kacau. Kemarin baru penyesuaian, sekarang di 2020 insya Allah juga akan berubah lagi kurikulumnya. Kenapa? Ya karena kita mengacu kepada adaptif tadi, ya kita harus tanggap kepada apa? Lingkungan. Sehingga saya belum bisa menampilkan ini karena ada perubahan sebenarnya yang 2 kemarin. Satu untuk KKNI-nya itu emang akan berubah menjadi 6 bulan, tidak 1 bulan. Untuk yang lama-lama itu mungkin 1 bulan. Ya. Untuk magang insya Allah ntar itu langsung nyambung. Jadi antara KKN dengan magang itu akan disambungkan. Kalau untuk yang kurikulum yang lalu itu adalah ada di semester 5, ada semester 6 akhir. Ya. Jadi kurikulum mungkin ntar ada buku pedoman akademiknya ya. Kalau ingin tahu buku pedoman akademik untuk tahun 2019 sebagai wacana di dalam akuntansi, bagaimana mulai masuk, bagaimana ntar sampai melakukan cuti, bagaimana sampai melakukan mangkir, bagaimana sampai melakukan pindah kelas, ya, bagaimana sampai melakukan pindah kelas itu antar jurusan atau antar prodi, bagaimana sampai pindah ke univ yang lain, itu semuanya ntar itu ada di buku pedoman akademik. Untuk tahunya sampean bisa langsung lihat di IG istilahnya ya. Ada IG ataupun di web. Ya. Tetapi itu masih kurikulum buku pedoman akademik 2019 ya. Tetapi insya Allah bisa diaju untuk lengkapnya. Lengkap daripada apa sih, bagaimana sih, banyak kakak kelas itu sampai nggak tahu bagaimana komplain nilai itu nggak tahu. Ya, Pak masih tanya lagi, Pak bagaimana komplain nilai? Ya, bagaimana ibaratnya pindah kelas kalau antar prodi oke. Kelas antar apa? KP kelas pagi maupun kelas sore contoh. Atau kelas pagi dengan kelas KS. Ini biasanya tidak tahu. Ya. Padahal di buku pedoman akademik itu kalau paham ya seharusnya adalah tahu. Makanya dibaca buku pedoman akademik. Ya, di sana sebenarnya sudah semuanya aturan mulai
prasyarat daripada KKM itu seperti apa, prasyarat daripada skripsi itu seperti apa, prasyarat dari seandainya saya mau nambah mata kuliah itu seperti apa. Ya minimal adalah IP-nya adalah 3,5 baru sampean boleh menambah satu mata kuliah. Banyak kemarin yang tanya kakak kelas Lamen itu, ya Pak, bagaimana saya harus nambah? Apa yang harus saya tambah? Padahal semuanya sudah diberikan di DPA, dosen penasihat akademik. Ya, dosen penasihat akademik itu harusnya juga tahu. Sehingga nggak kesemuanya sampean itu akan meluncur ke prodi. Semuanya diskusikan dulu dengan dosen penasehat akademik. Insya Allah seluruh maba ntar itu akan diberikan dosen penasehat akademik. Dosen penasehat akademik ini mirip dengan kalau di SMA derajatnya itu adalah dengan wali kelas. Ya. Tetapi kalau di kampus ini bukan satu kelas yang dipegang, tapi bisa jadi macam-macam kelas. Makanya ingat ntar pada waktu dosen penasihat akademiknya siapa, yaitu diingat mulai dari semester 1 sampai lulus ntar itu ya dosen penasihat akademiknya adalah tetap sama. Ya. Apabila ada kesulitan apapun, ya dahulukan konsultasi dengan dosen penasihat akademik. Dosen penasihat akademik itu sama dengan orang tua sampean selama di kampus. Jangan dijauhi, deketi dosen penasihat akademik. Ya, insya Allah ntar akan diberikan jadwal untuk dosen penasihat akademik. Ya, mungkin untuk selayang pandang prodi akuntansi cukup sekian ya. Kalau ntar mungkin sampean ada pertanyaan bisa langsung melalui kakak-kakak panitia, terus bisa disampaikan ke kita akan coba menjawab ya. Kalau kurang puas bisa langsung mampir ke ruangan saya ya, ada di prodi akuntansi ya. Kalau lebih jelasnya bisa langsung datang saja ya. Tapi ya begitu, janjian dulu ya. Nomor saya insya Allah ntar akan diberikan oleh panitia. Kalau mau WhatsApp ataupun diskusi boleh ya. Saya kira cukup sekian ya. Saya akhiri, apabila ada kurang lengkapnya penjelasan saya mohon maaf, apabila ada salah ucapan saya juga saya mohon maaf. Manusia tidak mungkin sempurna ya. Manusia selalu khilaf. Saya ini orang termasuk yang banyak salah ya. Saya termasuk orang yang banyak salah, yang selalu mengecewakan orang. Tapi insya Allah saya tidak merasa, tidak dengan sengaja, maksudnya tidak dengan sengaja menyakiti orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.